Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Khusus pasien COVID, kami tidak melayani makan. Silakan beli di luar. Pembagian insentif penanganan COVID-19 dinilai tidak merata. Ratusan tenaga kesehatan dan non-kesehatan minta manajemen RSUD Merauke tutup pelayanan rumah sakit. Tak memiliki cukup bukti, 54 peserta rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua di Merauke akhirnya dipulangkan polisi. Gelombang tinggi dan angin kencang hantam puluhan perahu nelayan yang berlabuh di pantai Lampu 1 Merauke. Saya menangis teman-teman dari cleaning service, dari dapur, inbox, semua dengan air mata. Kita non medis. Kakak itu bagaimana? Tanpa non medis, medis pun tidak akan bisa bekerja. Ya, betul. Itu aja. Betul. Ratusan tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke berunjuk rasa di halaman RSUD Merauke Kamis kemarin. Petugas rumah sakit ini kecewa dengan manajemen RSUD. Mereka menilai pembagian insentif penanganan COVID-19 tidak merata. 2 pekan lalu insentif penanganan COVID-19 untuk 700 nakes dan non-kesehatan dibayarkan oleh Pemda melalui Dinas Keuangan ke seluruh rekening petugas. Hari libur hanya cukup 1 hari. Khusus pasien COVID, kami tidak melayani makan. Silakan beli di luar. Silakan beli di luar. Bertugas selama 6 bulan, tenaga non-kesehatan yang setiap hari menyiapkan makanan itu hanya mendapat Rp500.000 per bulan. Bukan kami tinggal di rumah. Berapa bulan itu? 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan, jadi Pak Jokowi, tolong lihat ya Papua bagian Merauke. Dana-dana tidak sesuai. Kalau ibu dapat berapa ibu? Saya dapat 2.800.000 saja. Yang ibu harapkan maunya berapa? Hanya 500.000 per bulan. Selama 6 bulan 2.800.000. Kalau ibu, Untuk non medis. kalau ibu punya mau dapatnya berapa? Sesuai dengan apa yang sudah ada. Berapa itu? Medis non medis. mereka kemarin cuma dari mereka cuma dapat 500.000, dari 6 bulan mereka dapat 3 juta dan dipotong 200.000 itu kayak mana? Cuma dapat 200. Yang mana? Yang ada cuma 2.800.000. 2.800.000 baru 200 itu kayak mana? Penjelasan kami. Tidak ada penjelasan. Warga yang datang berobat ke RSUD Merauke kecewa karena sudah datang sejak pagi, ternyata RSUD tak melayani pasien. Mau berobat? Iya, berobat mata. Terus kenapa? Nggak ada? Gagal, nggak ada pelayanan. Nggak ada pelayanan ya? Iya. Oh gitu. Udah berapa lama tadi di rumah sakit ini? Berapa jam nunggu? Baru Jam 8 ya? Cucu berobat. Terus ibu sudah ke dalam belum? Sudah? baru ambil nomor antrian. Oh gitu. Ada pelayanan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya? Sana tutup. Oh tutup semua ya? Tapi Oh saya sementara ambil juga. sudah ambil daftar ya? Siapa tahu buka sebentar atau besok kita langsung daftar lagi. Menjawab aspirasi tenaga kesehatan dan non-kesehatan, Bupati Merauke Frederikus Gepse mengumpulkan seluruh nakes di aula RSUD. Bupati meminta Direktur RSUD mengevaluasi penerimaan insentif nakes dan non-kesehatan. Jika terdapat kesalahan pembagian insentif, maka dana tersebut wajib dikembalikan ke Pemda. Ibu dokter atau direktur kita hari ini kita rapat semua, teliti semua yang tadi disebutkan satu persatu. Karena nanti inspektor hadir hari ini. Yang kedua, mereka-mereka yang dibayarkan tidak sesuai atau apa, kita lihat perbuknya cocok tidak. Kalau perbuknya tidak cocok, kenapa dia dibayarkan? Terus kembali. Misalnya gitu. Yang tadi disampaikan, teknura, ada orang yang datang mungkin sudah lama-lama, tapi kemudian ada yang dibayarkan sama, kita teliti kasih kembali. Dan yang terakhir ini apa namanya, pelayanan kita tetap jalan. Hari ini kita bahas sampai sore harus selesai. Bupati juga meminta seluruh nakes dan pegawai rumah sakit kembali bekerja seperti biasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah mama-mama asli Papua datang ke Polsek Mimika Baru untuk menyelesaikan masalah penganiayaan keluarganya. Bukannya menyelesaikan masalah, malah keluarga pelaku dan keluarga korban nyaris adu jotos di hadapan polisi.
Dua pihak yang nyaris baku hantam itu akhirnya dilerai oleh polisi. Polisi juga mengusir keluarga korban dan pelaku dari kantor polisi agar bisa fokus menyelesaikan masalah penganiayaan tersebut. Menurut polisi, penganiayaan terjadi di Jalan Busiri Mimika Senin lalu. Pelaku dipengaruhi minuman keras menganiaya rekannya yang melintas. Dilakukan mediasi pemanggilan terkait dengan adanya keributan, kesalahpahaman yang berawal dari saudara pelapor Yakobus Yanita bersama Immanuel Awak sama-sama melakukan minum. Namun HP yang bersangkutan hilang dan mereka saling menanyakan keberadaan HP, namun ditanggapi dengan lain sehingga terjadi keributan yang berujung dengan penganiayaan. Namun akhirnya kita melakukan mediasi. Kedua pihak akhirnya sepakat berdamai, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan korban selama di rumah sakit ditanggung pelaku. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. ...52 peserta rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua akhirnya dipulangkan Rabu lalu. Polisi tak menemukan cukup bukti untuk menjerat puluhan peserta RDPU MRP dengan pasal makar. Seluruh peserta yang ditahan sejak Selasa lalu itu sebelum dipulangkan mendapat pembinaan dari Kapolres Merauke. Petugas Reskrim Polres Merauke Ibtu Sitanggang mengatakan hasil pemeriksaan seluruh peserta RDPU hasilnya mengarah pada kasus makar. Ada bukti-bukti yang dapat diperoleh oleh penyidik mengarah ke tindakan makar itu. Memang ada beberapa unsur yang terpenuhi, namun jika hanya 1-2 unsur yang terpenuhi itu kan belum layak untuk ditingkatkan ke tahap yang lebih lanjut. Jadi dengan masih kurangnya alat bukti, pimpinan mengambil langkah akan lebih bagus melakukan pola pembinaan dengan kasih sayang tersebut. Sementara itu, 2 dari 54 peserta RDPU MRP di Merauke masih diisolasi di RSUD Merauke menunggu hasil swab tes rumah sakit. 54 peserta asal Bovendigul, Mapi, dan Asmat datang ke Merauke untuk mengikuti RDPU MRP tentang otonomi khusus. Namun karena banyak penolakan, RDPU yang akan digelar MRP di 5 wilayah adat di Papua batal digelar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kasus kriminal yang ditangani Polsek Mimika baru meningkat selama pandemi COVID-19. Dalam kurun waktu Januari hingga November tahun 2020, polisi telah menangani kasus kriminal sebanyak 331 kasus. Kasus terbanyak adalah pencurian kendaraan bermotor dengan total 128 kasus, penganiayaan 91 kasus, pencurian dengan kekerasan 62 kasus, dan kasus perjudian 50 kasus. Angka kasus curanmor tahun ini meningkat 38 kasus dari 90 kasus yang ditangani polisi tahun lalu. Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru Ibda Rumte Yongki mengatakan salah satu faktor pelaku melakukan kejahatan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat lapangan pekerjaan sulit didapat. November ini itu ada P21-nya 16 kasus sudah di P21. Sedangkan yang lain masih dalam tahap penyidikan dan ada tahap pemberkasan. Untuk yang jadi atensi untuk jajaran Polres Mimika yaitu curanmor dan penganiayaan sendiri itu masih jadi atensi pimpinan. Warga diminta selalu waspada saat memarkir kendaraannya di tempat umum, serta menghindari jalan yang sepi dan berpotensi untuk menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Puluhan perahu nelayan yang berlabuh di pantai Lampu 1 Merauke rusak berat.
Angin kencang disertai gelombang tinggi menghantam puluhan perahu sehingga banyak perahu yang bocor. Cuaca buruk yang melanda perairan Papua bagian selatan ini memang kerap terjadi pada akhir tahun. Untuk mencegah agar perahu nelayan tidak saling bertabrakan, warga terpaksa naik di atas perahu meski itu membahayakan diri. Sudah 1 minggu, Pak. Sudah 1 minggu ya? Iya. Kita tidak melaut ini karena cuaca tidak mendukung. Perahu sudah banyak rusak ini gara-gara ombak begini nih. Gitu. Ini berapa meter Pak airnya tingginya ini ombaknya nih? Sekitar 4 meteran, Pak. 4 meteran ya? Iya, Pak. Ini kira-kira masih berlangsung lama ini Pak? Masih lama ini, Pak. Dia itu ada di bawah itu jaga-jaga perahu itu. Perahu takut tenggelam, dia rusak. Oh, rusak ya, jadi jaga seperti itu ya? Jaga. Sudah ada 1 minggu Pak ini tidak melaut karena ombak. Ombak sampai berapa meter ini Pak? Ini ketinggian ombak sampai 5 meter. 5 meter ya? Ya. Terus perahu-perahu ini banyak rusak saya lihat ini Pak? Banyak karena gelombang ini yang bikin sampai perahu terdampar ke darat, banyak yang rusak. Ini sampai berapa hari Pak dia begini ombak ini? Oh, ini ombak begini biasa 1 minggu. 1 minggu lagi? 1 minggu Pak. Ya. Jadi sudah ya. lebih Ini dari... mungkin puncak mungkin hari ini, mungkin besok tapi dia cuma turun sedikit saja. Tapi beberapa hari ini belum bisa. Berarti sampai sekarang belum bisa ketangkap ikan Pak ya? Belum bisa Pak. Ini 2-3 hari ke depan ini belum bisa masih kita begini, ya? tangkap ikan. BMKG Merauke menghimbau nelayan tak melaut karena ketinggian gelombang mencapai 5 meter disertai angin yang kencang di perairan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meski angka kasus COVID-19 menurun, pemerintah Kota Jayapura belum mengizinkan sekolah di seluruh tingkatan menggelar belajar tatap muka di sekolah. Proses belajar mengajar di seluruh sekolah masih digelar secara daring. Belajar secara daring memang tak seperti luring karena siswa hanya mengandalkan akses internet agar bisa memahami pelajaran yang diberikan guru. Sejumlah siswa yang belajar secara daring mengaku kerap terkendala akses internet yang lambat dan pemadaman listrik. Namun mereka senang karena bisa terhindar dari bahaya COVID-19 di sekolah. Kami masih tetap berada di rumah karena himbauan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 dan Kota Jayapura masih terdapat dalam zona merah. Dalam pembelajaran daring, kami siswa-siswi dan para guru belajar melalui Google Classroom dan Google Meet. Kami ditugaskan untuk membuat video berupa penjelasan pembelajaran dan diposting ke YouTube. Dengan adanya pembelajaran online ini juga dapat menghemat waktu kita karena di sekolah saya pembelajaran online ini dilaksanakan sekitar kurang lebih 5 jam saja dan sisanya dapat kita pergunakan untuk aktivitas kita yang lainnya. Dengan adanya pembelajaran ini juga menurut saya sangat membantu walaupun memang ada beberapa gangguan seperti gangguan internet serta siswa yang tidak memiliki wifi harus menggunakan kuota internet atau jaringan data internet. Belasan guru di SMA YPPK Taruna Dharma Jayapura setiap hari tetap datang ke sekolah untuk mengajar siswa secara daring. Kepala SMA YPPK Taruna Dharma, Crescencia Lesomar, mengatakan pihaknya tak mau mengambil resiko karena Kota Jayapura masih dinyatakan zona merah COVID-19. Pembelajaran online itu Bapak Ibu Guru juga kami siapkan untuk mereka bisa menggunakan dan mengoperasikan aplikasi pembelajaran online yang digunakan selama pembelajaran, yaitu kami menggunakan aplikasi Google Classroom dan juga konten-kontennya yang tersedia di dalam aplikasi Google Classroom tersebut. Dan spiritualnya kami menggunakan Google Meet, dan selain itu kami juga menggunakan papan elektronik sebagai media interaktif. Bapak Ibu Guru dan siswanya berkomunikasi lewat ruang virtual tadi. Berupa himpunan kos sendiri kalau tidak ada. Sekolah juga memudahkan siswa dengan membuat aplikasi khusus belajar daring sehingga siswa tak perlu membeli buku pelajaran untuk mengikuti kelas belajar. Epen Kataren melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Pemerintah Provinsi Papua tidak menaikkan upah minimum provinsi pada tahun 2021. UMP tahun 2021 nanti akan tetap sama dengan UMP tahun 2020, yaitu sebesar Rp3.516.700 per bulan. Tak ada kenaikan UMP ini karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor usaha di Indonesia, termasuk di Papua. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Papua, Omah Laduani Ladamai, mengatakan dampak pandemi COVID-19 membuat banyak sektor usaha yang memberhentikan karyawannya, sehingga Pemda tak ingin membebani pelaku usaha dengan menaikkan UMP. Secara nasional memang tidak naik. Terus kita juga pelajari di Papua, saat ini kan terjadi pengangguran yang cukup tinggi. Pada akhir triwulan kedua untuk kasus Kota Jayapura dan sekitarnya, kita sudah 3.000 ya, orang yang terkena dampak akibat daripada COVID ini. Ya ibaratnya tuh tanpa kenaikan saja, itu sudah ibaratnya kan mereka sudah kena PHK, apalagi kita mau kasih naik. Nah dalam kondisi ini harus kita semua mengerti, dan pada saat kita rapat dengan Dewan Pengupahan yang kita bentuk di Provinsi Papua, hasil anjuran nasional kita pertimbangkan dengan kondisi-kondisi pertumbuhan, kondisi-kondisi inflasi, deflasi, akhirnya kita sepakat memang kita tidak naikin. Laduani juga berharap dengan adanya stimulus dari pemerintah pusat dan daerah pada seluruh sektor usaha kecil menengah bisa menumbuhkan kembali ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran di Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.